Dua preman tadi ada di hadapan Riana yang menampar keduanya dan Riana belum terlihat wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat semuanya. Inspirasi Naruto bikin cerita menjadi skenario. Hari ini saya bikin episode 4. Jadi episode 3 sudah, tapi sebelumnya saya mau review episode 3. Buat teman-teman yang baru bergabung, bisa lihat video saya sebelumnya. Gitu. Jadi hari ini, tapi aku nggak bikin sinopsis. Gitu. Mungkin nggak tahu apa kepanjangan durasinya, jadi mungkin nggak enak gitu. Jadi langsung aja saya bikin skenario, langsung ke skenario ya. Sinopsisnya nggak usah. Jadi langsung aja. Tapi sebelumnya saya mau review dulu episode 3. Jadi episode 3 itu si Cinta itu nganter roti, setiap nganter cheesecake-nya rusak gitu loh. Sampai Riana yang menerima cheesecake-nya itu marah gitu karena menuduh Cinta itu ada modus. Setiap istilah rotinya itu yang dia antar tuh rusak gitu. Tapi dia curiga ke Ariel, kenapa Ariel itu belain Cinta gitu, sampai dia petugas itu untuk membayarnya gitu dengan dali itu karena perintah bosnya gitu. Nah disinilah Riana jadi kepikiran gitu, kenapa Ariel belain Cinta, dan dia langsung bilang to the point ke Ariel kalau Ariel tuh suka sama Cinta gitu. Nah, tapi di sisi lain juga Cinta kepikiran gitu, setiap cheesecake yang diantar tuh rusak gitu. Jadi dia mikirin gitu, kenapa gitu kan. Mikirin cheesecake-nya setiap diantar rusak gitu. Nah, Riana itu udah mulai cemburu dia. Dia sewaktu pulang makan, dia ngeliat Cinta langsung melabrak gitu. Dia melabrak dengan kasar, dia tarik. Ariel yang mau pisahin, nggak bisa gitu, akhirnya ditarik menarik sampai ya temennya juga, Tommy juga misahin gitu Riana. Dan akhirnya pada waktu menarik Cinta karena kehilangan keseimbangan, begitu juga Ariel yang nggak kuat nahan Riana dan Cinta juga, akhirnya keduanya jatuh, Ariel dan Cinta keduanya. Jadi tubuh Cinta menimpa tubuh Ariel dan keduanya saling menatap penuh cinta. Nah di waktu itulah, momen itu Riana jadi istilahnya cemburu ngeliat lihat sewaktu Cinta jatuh gitu menimpa Ariel dan keduanya saling menatap gitu. Di waktu Cinta pulang ke rumah, dia tahu-tahu menanyakan soal keberadaan ayahnya ke mamanya gitu. Mamanya sampai bilang, kenapa kok menanya ayahnya gitu. Dia bilang kangen gitu. Mamanya bilang kalau ayahnya sudah pergi gitu. Ternyata Cinta pada waktu mau pulang dari kerjaannya, buahnya kempes, ban motornya kempes. Dia berpikir dan menghayal kalau yang ngempes ini tuh Ariel gitu loh. Dia berpikirnya gitu. Dan akhirnya dia tuntun motornya malam-malam kan, pulang kerja dia tuntun. Nah di kantor Ariel yang tengah bekerja gitu, dia istilahnya udah lewat jam pulangnya, dia kerja membuatkan komponen profile, dia klik, dia melihat foto Cinta yang begitu cantik dan anggun. Dan Tommy melihat dan dia ngeledekin Ariel gitu, kalau Cinta itu cantik dan anggun. Terus muncul Riana melihat itu juga, dia rasa cemburu gitu melihat Ariel istilahnya melihat foto Cinta ada di laptopnya gitu, karena sebenarnya Ariel itu kan bikin company profile tentang toko roti, begitu juga dengan karyawatinya gitu loh. Dan Riana mengusulkan kalau pekerjaannya itu dia bisa gantiin, dan dia bilang sama Pak Bondan. Tapi Pak Bondan tiba-tiba muncul dan bilang tidak harus Ariel yang ngerjain. Dan Pak Bondan memberikan kamera yang baru.
Kalau enggak, ya harus tanggung resikonya untuk mengganti kamera gitu. Nah itulah. Di saat Cinta pulang tengah malam nonton motor, jalannya yang sepi, ada 2 preman yang menggoda gitu kan. Di saat preman itu akan berbuat jahat, dengan tiba-tiba Ariel muncul langsung menghajar 2 preman itu, dan preman itu kabur gitu. Dan Ariel di saat akan menolong mengulurkan tangan ke Cinta, tapi Cinta langsung menampar Ariel, pak gitu. Dan Ariel tanda tanya kenapa menolong dengan tulus atau ditampar gitu, bukan mengucapkan terima kasih malah ditampar. Oke deh, disitulah episode 3. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan skenario episode 4. Oke, langsung aja ya. Cinta sepotong cheesecake. Skenario episode 4. Scene 1, eksterior jalanan sepi malam. Ariel mengulurkan tangan, tapi Cinta berdiri sendiri dan langsung menampar Ariel dengan keras. Pak! Cinta, kamu kan yang ngempesin ban motor saya. Cinta menatap tajam, matanya penuh air mata, dan Ariel berpikir, Ariel, maksud kamu apa? Cinta, jangan pura-pura kamu yang melakukan kan? Jahat kamu jahat. Ariel, aku nggak ngerti, maksud kamu saya berbuat ngempesin ban motor kamu? Cinta, iya, kamu dendam kan karena saya pernah ngempesin ban motor kamu. Ariel, aku nggak sejahat kamu kira. Cinta, pakai ngelak segala. Mana ada orang yang berbuat sesuatu akan mengakui. Ariel, terserah. Yang pasti saya nggak ngempesin ban motor kamu. Aku nggak sekonyol yang kamu kira. Katu. Next scene. Scene 2, interior rumah Cinta malam. Citra masuk ke dalam rumah, langsung menutup pintu dan mengunci. Wajahnya pucat dan ketakutan. VO Citra, kenapa dia ngikutin saya? Pasti akan berbuat jahat. Katu. Scene 3, eksterior sebuah tempat malam. 2 preman tadi ada di hadapan Riana yang menampar keduanya, dan Riana belum terlihat wajahnya. Riana, bodoh, begitu saja nggak bisa. 2 preman hanya menunduk. Preman 1, ada yang nolongin bos. Riana, badan aja gede, otak sama tenaga kamu di mana? Kamu kan berdua. Preman 1, tapi bos. Riana, udah, saya nggak mau dengar alasan kamu. Catatan untuk Riana, jangan diperlihatkan wajahnya, jadi backshot gitu. Scene 4, eksterior jalanan malam. Ariel mengendari motor trailnya dengan tenang, masih memikirkan kejadian tadi, dan teringat kata-kata Cinta yang marah. OS Cinta, jangan pura-pura kamu yang melakukan kan? Jahat kamu jahat. OS kedua, iya, kamu dendam kan karena saya yang pernah mengempesin ban motor kamu. Ariel terdiam memikirkan kata-kata Cinta. Katu. Scene 5, eksterior teras rumah Cinta malam. Cinta baru saja sampai, jalan ke teras, ketok pintu dan pintu terbuka. Citra langsung menarik Cinta ke dalam rumah hingga Cinta heran. Katu. Scene 6, interior rumah Cinta malam. Citra menarik Cinta ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu, lalu Citra mengintip di balik horden. Tidak ada apa-apa. Cinta makin heran. Cinta, ada apa mah? Citra, aku dari apotek di jalanan dibuntuti. Cinta berpikir. Katu. Scene 7, interior kamar Ariel malam.
Ariel duduk termenung di tempat tidurnya, sesekali mengingat kejadian tadi di jalanan. Masih mikirin. Scene 8, interior kamar Cinta malam. Cinta tidak bisa tidur membayangkan kejadian tadi bersama Ariel. Voice over Cinta. Oh iya, parkiran kan ada CCTV. Ariel pasti tidak bisa mengelak. Dia mengangguk. Cut to scene 9. Interior ruang CCTV toko roti pagi. Sebuah monitor memperlihatkan dua preman tengah mengempeskan sepeda motor Cinta. Cinta terkejut dan kaget dan juga merasa bersalah. Bersalah ke Ariel. Cinta, "Pak, tolong putar sebelumnya." Sapa memutar dan tampak Ariana ada di parkiran memfoto ke arah parkiran. Cinta terdiam dan tidak menghiraukan. Cinta, "Cukup Pak, makasih." Sapa mengangguk. Scene 10, interior dapur toko roti pagi. Ariel sibuk memfoto para karyawati yang sibuk bikin roti. Karyawati berpose genit, tapi Ariel sedikit tersenyum. Muncul Cinta di belakangnya. "Cinta, aku minta maaf." Ariel sedikit menoleh ke belakang tapi cuek, terus memfoto. Cinta menunggu jawaban Ariel. "Cinta, kalau tidak mau maafkan saya tidak akan menjadi partner. Pilih yang lain." Ariel hanya menghela nafas dan Ariel, "Saya terima maaf kamu." Ariel melihat kecoa ada di baju Cinta dan saat Ariel mau mengambil kecoa, Cinta tidak tahu ada kecoa dan merasa risih dan tidak sopan, dan Cinta mau menepis tangan Ariel, langsung menangkap tangan Cinta. "Ariel, ada kecoa di bajumu." Seketika Cinta ketakutan dan terpleset hingga hilang keseimbangan, tapi Ariel langsung menangkap tubuh Cinta dan keduanya saling pandang penuh cinta. Gitu. Teman-teman Cinta memandang takjub dan meledek. Cie, muncul Jack. "Pada ngapain? Bukannya kerja." Semua kaget dan langsung kerja. Gitu. Scene 11, interior dapur toko roti siang. Ariel mulai mewawancari Cinta dengan HP-nya. Cinta tampak gugup off sound, jadi seolah-olah Cinta bercerita tentang toko roti. Scene 12, interior depan etalase toko roti siang. Cinta menunjukkan beberapa bentuk roti ke Ariel yang tengah mewawancarinya. Off sound lagi, gitu. Dia memperlihatkan bentuk-bentuk roti dan menjelaskan soal roti. Scene 13, eksterior depan toko roti siang. Ternyata Riana ada di situ melihat dan memperhatikan Ariel yang bersama Cinta yang terlihat cemburu dan kesel. Jadi dia di luar toko roti ngeliatin ada Ariel yang bersama Cinta dan merasa cemburu. Scene 14, interior etalase toko roti siang. Cinta memberikan sepotong kue cake ke Ariel. "Ini sebagai permintaan maaf saya karena saya sudah menuduh kamu." Cinta menyodorkan kue cake-nya tapi Ariel enggan untuk menerima. Ariel, "Tak perlu dengan kue itu." Muncul Jack. "Ariel, bisa ke ruangan saya?" Ariel mengangguk dan Cinta sedikit kecewa karena cheesecake-nya nggak diterima. Scene 15, interior ruang kerja Jack toko roti siang. Ariel ada di hadapan Jack. "Jack, bagaimana perkembangan soal artikel toko rotiku?" Ariel, "Masih dikerjakan dan aku susun dulu." Jack, "Oke. Dibuat sebonafit mungkin, berkelaslah." Ariel, "Siap." Katu, scene 16, interior ruang kerja Pak Bondan kantor siang.
Pak Bondan mengirim foto cinta dan biodata dan lalu menelepon. Pak Bondan, sudah saya kirim. Pak Bondan menelepon. Scene 17, eksterior sebuah tempat siang. Arya Dinata baru menutup HP-nya lalu membuka WhatsApp-nya tampak foto cinta dan biodata. Catatan untuk Arya Dinata belum terlihat wajahnya. Scene 18, interior toko roti siang. Riana langsung memilih kue cake-nya seketika cinta kaget. Jadi Riana masuk langsung memilih-milih kue cake-nya seketika cinta kaget. Cinta, selamat datang, silakan Bu. Bisa saya bantu? Riana tanpa angkuh. Riana, saya mencari cake untuk acara di kantorku. Cinta gugup, mau seperti apa Bu? Riana lirik kanan kiri nggak jelas. Scene 19, eksterior teras rumah cinta sore. Sebuah pintu diketok, tak lama pintu terbuka, tampak Citra dan kaget ternyata Arya Dinata ada di hadapannya. Dan Citra langsung masuk menutup pintu. Arya Dinata, Citra, ketok-ketok. Pintu masih tertutup dan tidak dibuka. Lalu Arya Dinata berbalik badan dan terlihat wajahnya Arya Dinata penuh kecewa. Arya Dinata dan bilang, menyesal saya meninggalkan kamu Citra. Satu. Scene 20, interior ruang tamu rumah cinta sore. Citra menangis di balik pintu dan mengingat masa lalu. Scene 21, eksterior teras rumah cinta sore. Arya Dinata merasa menyesal dan perlahan jalan ke mobil dan teriak, tidak akan menyerah dan aku tetap mencintaimu Citra. Arya Dinata masuk ke mobil dan pergi, lalu muncul Cinta melihat mobil itu dan sedikit curiga. Cinta bergegas jalan ke teras, langsung ketok-ketok pintu. Mah. Citra membuka pintu dan melihat ibunya menangis. Cut, freeze. Jadi aku potong endingnya si Cinta curiga ada mobil keluar dari rumahnya dan di saat Cinta ketok-ketok pintu, dia buka, ibunya dalam keadaan menangis. Oke, itulah episode 4 dan bagaimana kelanjutannya episode 5. Oke, buat teman-teman mungkin penasaran, ikutin terus. Jangan lupa biar konten saya berkembang dan terus lanjut. Subscribe, comment, and like. Dan dukung konten saya. Oke, jadi konten saya tentang bikin cerita menjadi skenario, bukan bikin bagaimana cara membuat skenario atau tutorial bikin skenario. Dan sekian untuk episode 4, nantikan episode 5 selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga lancar konten saya episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.